Setelah pesta yang penuh gejolak berakhir, Qian kembali ke akademi. Tak lama setelah tiba, dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Dengan hati-hati, dia melangkah ke dalam ruangan, dan pintu pun tertutup di belakangnya. Sebuah penghalang ajaib dipasang untuk memastikan percakapan mereka tetap rahasia. Suasana tegang membuat siapapun yang melihat mungkin mengira ini lebih seperti interogasi daripada diskusi. "Aku akan bertanya langsung," kata kepala sekolah dengan tatapan tajam. Qian merasa bahwa suasana ini benar-benar serius. "Apakah kau sudah tahu sebelumnya bahwa insiden ini akan terjadi?" Qian menghela napas sebelum menjawab, "Jika aku tahu, hal seperti itu tidak akan terjadi sejak awal." Kisah tentang pesta berdarah yang terkenal itu telah menyebar tidak hanya di seluruh kekaisaran tetapi juga ke seluruh benua. Maka, tidak mengherankan jika kepala sekolah tampak begitu terganggu. Mengingat bahwa beberapa anggota akademi, termasuk Silika, turut hadir dalam pesta itu, dampak dari peristiwa tersebut sebenarnya cukup sederhana meski besar. Namun, pasti akan ada pertanyaan, terutama mengingat bahwa anggota keluarga dari Permaisuri Dione telah meninggal tanpa ada akibat yang signifikan. "Aku dengar kau menyelamatkan cucu dari kepala perhimpunan sihir garam, Regens," lanjut kepala sekolah. "Benar. Aku menyelamatkannya dan terluka dalam prosesnya." Meski luka itu sudah sembuh sekarang, Qian tetap mengingat peristiwa itu dengan jelas. "Aku terkejut kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Aku hanya penasaran. Jika kau tidak tahu, itu lebih baik. Seberapa buruk kau memandangku?" Jawab Qian dengan nada setengah bercanda, meski di dalam hatinya dia merasa sedikit tersinggung. Menahan komentar tentang bagaimana kepala sekolah harus lebih memperhatikan urusan rumah tangganya sendiri, Qian mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Aku ingin meminta satu favor." "Apa itu?" Kepala sekolah tampak terkejut bahwa Qian meminta bantuan. Qian menyerahkan dokumen yang berisi informasi pribadi seseorang. "Ini adalah pendaftaran ksatria pelindung. Aku pikir akan lebih baik jika kau yang langsung menanganinya. Menurut peraturan akademi, hanya ksatria pelindung yang diizinkan masuk sebagai pengawal. Biasanya, siswa menyamar sebagai ksatria pelindung untuk masuk ke akademi. Jika diperlukan personel tambahan, dokumen pendaftaran terkait harus diserahkan ke administrasi. Namun, jika kepala sekolah yang menanganinya, prosesnya akan lebih cepat tanpa kerumitan." Kepala sekolah melihat dokumen itu dengan heran. "Kau mempekerjakan seorang ksatria perempuan?" Qian menggelengkan kepalanya. "Hanya formalitas. Sebenarnya dia hanya pelayan pribadi." "Pelayan pribadi? Kau tahu itu melanggar aturan akademi, kan?" Berbicara tentang hukum pada saat ini tampaknya agak munafik, bukan? "Bagaimanapun, kau tahu celahnya, kan? Keberanianmu memang luar biasa. Baiklah, aku akan menanganinya. Kau bisa pergi sekarang." Dengan persetujuan itu, kepala sekolah mengibaskan jarinya, dan penghalang yang melingkupi ruangan itu lenyap seketika. "Hanya penasaran, apakah ada orang lain selain pembantumu yang kau bawa?" Qian merasa sedikit canggung tetapi tetap tenang. "Tidak ada, tapi kenapa kau bertanya? Makananmu sepertinya berlebihan. Untuk 2 orang, kau menerima cukup makanan untuk 4 orang setiap hari." Departemen penyediaan telah mengeluhkan hal ini lebih dari sekali. Qian merasa tidak nyaman dan mengalihkan pandangannya. "Kesatriaku memiliki selera makan yang besar. Bukankah itu normal bagi seorang ksatria?" Brian menjadi kambing hitam yang mudah. Setelah memberikan penjelasan yang canggung, Qian segera meninggalkan kantor kepala sekolah. Di sisi lain, di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan laporan dan dokumen, Regens Reinriver, kepala perhimpunan sihir kerajaan garam, memukul meja dengan marah. "Apa yang kalian semua lakukan saat kekacauan ini terjadi?
Sebagai pemimpin perhimpunan, mendengar tentang insiden tersebut pasti memicu kemarahannya. Bukti penting, batu Deis adalah milik perhimpunan sihir garam. Selain itu, orang yang mengirimnya menyamar sebagai perhiasan untuk Putri Arin dan Luna adalah anggota perhimpunan sihir garam. Namun, penyelidikan lebih lanjut tidak menghasilkan petunjuk lain. Kami dengan cepat menyelidiki individu yang terlibat, tetapi tidak ada koneksi yang jelas. Riwayat hidupnya, hubungan-hubungannya, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Regens menghela napas frustrasi. Situasi ini begitu rumit, bahkan bagi para penyihir yang biasa dengan kalkulasi rumit. Tidak bisa dipahami. Dan kekaisaran mengakhiri masalah ini tanpa ada akibat dari pihak kekaisaran. Ya, keluarga kekaisaran tidak ingin mengganggu kedamaian dengan hal-hal yang tidak pasti. Ada sesuatu yang mencurigakan di sana juga. Ada kemungkinan bahwa pihak kekaisaran terlibat dalam insiden ini. Dengan jari yang mengetuk laporan, pandangan Regens tiba-tiba teralih ke arah lain. Di mana Luna? Dia baru saja selesai pemeriksaan rutin dan kembali ke kamarnya. Begitu mengetahui keberadaan cucunya, Regens berdiri dan meninggalkan ruangan. Di kamar yang penuh dengan buku-buku, Luna sedang asyik membaca. "Kau di sini, kakek?" Tanpa basa-basi, Regens langsung pada pokok permasalahan. "Selama interogasimu di kekaisaran, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan dari mereka?" Pandangan Luna tetap fokus pada bukunya. Pada awalnya, mereka menyelidiki dengan agresif, tetapi kemudian mereka mengubah sikap mereka. Setelah itu, mereka membebaskanku dengan cepat. Aku tidak meminta ringkasan fakta yang sudah diketahui. Aku menanyakan apakah ada gerakan yang bahkan kekaisaran tidak ingin ungkapkan, sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Nada suara Regens menjadi sedikit lebih keras. Luna, dengan pandangan yang tenang, menutup bukunya dan menjawab, "Tidak ada." Dengan keheningan yang tegang, Regens menatap cucunya dengan curiga. "Baiklah. Lalu biarkan aku bertanya sesuatu yang lain. Bagaimana dengan anak laki-laki itu? Apakah kau menemukan sesuatu tentang dia? Dia tampak sangat baik hati. Tidak mudah bagi seorang bangsawan untuk duduk di meja dengan seorang kesatria dan pelayan untuk makan, bukan? Bagi dia, itu tampak seperti hal yang alami, kejadian sehari-hari. Tidak ada rasa canggung. Ada hal lain." Memotong jawabannya, Regens bertanya lagi, mungkin tidak puas dengan jawaban awalnya. Luna menjawab, "Dia tampak lebih perhatian dari yang aku kira. Meskipun mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkanku, dia tidak meminta apapun sebagai imbalan dan bahkan mengantarkanku kembali meskipun sedikit impulsif ketika dia pertama kali tiba. Tampaknya dia tidak sepenuhnya tidak peduli." "Itu bukan yang aku tanyakan." Suara menggelegar memenuhi ruangan dengan angin yang berdesir. Buku-buku jatuh, dan meskipun angin yang membuat pusing, pandangan gadis itu tetap tidak goyah. Setelah keheningan singkat, Luna berbicara lebih dulu. "Mengapa kau begitu terfokus padanya?" Dengan kegembiraannya yang reda, Regens menjawab dengan nada tenang. "Aku sudah memberitahumu, bukan? Semua yang aku tanyakan padamu adalah untuk kemajuan masyarakat sihir kita. Sebagai cucuku, kau harus memenuhi tugas ini." Luna, tanpa alasan, hanya patuhi instruksi yang diberikan. Itu adalah kehidupan yang dipaksakan padanya sebagai Rainriver. Dengan sedikit desahan, Luna akhirnya memberikan jawaban yang dia cari. "Skor atributnya adalah 93%, sedikit lebih tinggi dari yang kau sebutkan. Meskipun dia mungkin belum mencapai tingkat sihir tertinggi, dia jauh melampaui peringkat 3 resmi di catatan akademi. Aku tidak yakin apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tetapi aku merasakan sesuatu yang tersembunyi. Aku tidak yakin apa itu. Apakah kau yakin?"
Aku yakin. Aku merasakannya ketika aku memeluknya sendiri. Baiklah. Seolah-olah sudah selesai dengan masalah itu, Regens berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa kata terima kasih atau pengakuan. Tertinggal sendirian, gadis itu mencoba melanjutkan membaca tetapi segera menutup bukunya lagi. Ini tidak menarik. Dengan ledakan tiba-tiba, dia melemparkan buku itu dan jatuh ke tempat tidurnya. Mungkinkah setiap hari begitu membosankan? Sudah membosankan sejak awal, tetapi sejak kembali dari kekaisaran, kebosanannya yang tak henti-hentinya tampaknya semakin parah setiap hari. Dia tanpa sadar memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Pemandangan di luar tidak memiliki kesegaran, sebuah pemandangan suram yang mencerminkan kehidupan monoton. Di sebuah kamar asrama di akademi, Qian mendapati Emily meringkuk ketakutan di balik selimut. Selimut itu membungkusnya seperti jubah ajaib, gemetar ketakutan. Qian merasa kesal melihat perilaku Emily yang berlebihan dan bertanya, "Berapa lama kamu akan meneruskannya?" Emily, yang matanya terlihat sangat ketakutan, berbisik, "Kenapa kamu membawanya masuk, Tuan? Bagaimana kamu bisa memutuskan untuk mengangkat benda seperti itu di kamar kita?" Pandangannya bertemu dengan mata Nana yang sedang makan dengan tenang. "Heh, kamu bilang kamu tidak akan takut lagi meskipun ada binatang iblis di depanmu." Qian mencoba mengingatkan Emily pada janjinya. "Ya, itu cerita yang berbeda. Lagi pula, dia bahkan bukan iblis, dia hanya seorang dokter," jawab Emily dengan nada cemas, sebelum dia berlari kembali ke kamarnya setelah melihat Nana. Nana mendekati Qian dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Papa, kenapa Emily bertingkah seperti itu?" Qian membelai kepala Nana dengan lembut dan meyakinkannya, "Jangan khawatir tentang itu. Dia pada akhirnya akan beradaptasi dengan sendirinya." Nana tersenyum bahagia sebagai jawaban. Akhirnya, Emily dibawa kembali ke akademi. Sesuai prosedur, dia harus kembali ke Velias Estate. Namun, bagi bangsawan, pelayan pribadi sama dengan harta pribadi. Jika pemiliknya menghendaki, keberadaannya dapat berubah sewaktu-waktu. Qian, yang memiliki otoritas sebagai pemiliknya, tidak berniat mengembalikannya ke Velias, mengingat risiko yang ada. Dia berencana untuk melindungi Emily dan mengawasinya dengan lebih ketat. Nana melanjutkan makannya dengan tenang, dan Qian merasa sedikit cemas. Dia berpikir bahwa mungkin sudah saatnya untuk mendaftarkan Nana ke sekolah daripada membiarkannya bersembunyi seperti Emily. Saat Brian kembali dari pelatihan pribadinya, dia menyerahkan 2 surat kepada Qian. "Keduanya diterima dari saluran resmi akademi," kata Brian. Qian membuka surat pertama yang ternyata berasal dari Alice, adiknya. Dalam surat tersebut, Alice menyebutkan bahwa dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Knights of Light. Keputusan ini tidak mengejutkan Qian karena sejak kecil, mereka telah diajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi warisan keluarga. Setelah membaca surat dari Alice, Qian membuka surat kedua. Surat tersebut tidak mencantumkan nama pengirim, tetapi isinya segera mengungkapkan bahwa itu berasal dari Luna. Luna menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan Qian. Meskipun merasa cemas, Qian memutuskan untuk tidak mengabaikan permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian, suara ketukan terdengar di pintu. Qian, yang sudah merasa bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi, membuka pintu dengan hati-hati. Di balik pintu, Luna berdiri dengan tatapan tanpa malu-malu dan berkata, "Sudah lama tidak bertemu, senior." Qian membawa Luna ke kafetaria yang sepi. Dengan tangan bersilang, dia memberikan tatapan waspada kepada Luna dan berkata, "Jangan bicara omong kosong dan langsung ke pokok permasalahan. Mengapa kamu datang mencariku?" Luna menjawab dengan ekspresi percaya diri, "Saya bosan." Jawabannya yang jujur membuat Qian semakin waspada.
Luna melanjutkan, melihat wajahmu, senior, rasanya seperti sedang menghadapi seseorang yang memiliki agenda rahasia. Qian mengalihkan pandangannya sejenak, lalu bertanya dengan tegas, oke. Bagaimanapun, kepercayaan harus dibangun di antara kita, bukan? Karena aku sudah mempercayaimu, aku hanya perlu mendapatkan kepercayaanmu. Luna memejamkan matanya sejenak, kemudian berkata, haruskah saya memberitahu Anda sebuah rahasia tentang masyarakat kami yang mungkin Anda sukai, senior? Qian mengangkat alisnya, tertarik dengan apa yang akan dikatakan Luna. Faktanya, masyarakat kami, termasuk kakek saya, selalu mengawasi Anda. Alasan aku dikirim ke perjamuan kekaisaran adalah untuk menyelidikimu, ungkap Luna. Qian merasa terkejut, tetapi dia berusaha tetap tenang. Luna melanjutkan, Anda mungkin merasa tidak adil, namun masyarakat kita baru-baru ini mengalami kejadian yang tidak menguntungkan. Seorang ksatria yang memasok darah dari garis depan tiba-tiba dibunuh suatu hari, dan seorang pedagang yang menyediakan bahan penelitian dan subjek uji manusia kepada masyarakat secara tak terduga ditemukan tewas. Selain itu, naga yang sangat membantu masyarakat sihir kita tiba-tiba menghilang di dekat akademi, di antara kejadian fatal lainnya. Qian mengingat kejadian-kejadian tersebut dan menyadari bahwa semua itu berhubungan dengannya. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia bertanya, jadi, Garam Magic Society mencurigaiku sebagai pelaku insiden tercela yang kamu sebutkan itu. Apakah itu benar? Luna menjawab dengan tegas, ya. Qian merenung sejenak dan kemudian berkata, jadi ini bukan kesimpulan pasti tapi asumsi yang samar-samar. Luna mengangguk. Semacam itu. Qian merasa terkejut mengetahui bahwa Regens, presiden masyarakat, mencurigainya. Lebih dari itu, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Ya, jika apa yang kamu katakan itu benar, orang-orang di komunitas sihir, termasuk kakekmu, sekarang mencurigaiku, dan kamu baru saja memberitahuku tentang hal itu. Apakah ada alasan untuk berusaha sekuat tenaga demi mendapatkan kepercayaanku? Saya tidak punya apapun untuk ditawarkan kepada Anda. Luna tetap tenang dan memusatkan pandangannya pada Qian. Setelah beberapa saat, Luna berkata, senior, mengingat kita hanya terpaut 1 tahun, aneh kalau kamu berbicara seolah-olah kamu sudah hidup lebih dari 20 tahun. Qian terdiam, mengalihkan pandangannya sejenak. Luna melanjutkan, oke. Bagaimanapun, kepercayaan harus dibangun di antara kita, bukan? Karena aku sudah mempercayaimu, aku hanya perlu mendapatkan kepercayaanmu. Qian merasa bingung dengan pendekatan Luna yang terus terang. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik tindakan Luna. Sementara itu, Luna terus memikirkan cara mendapatkan kepercayaan Qian. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Luna, dengan keteguhan hati, akhirnya membuka mulutnya untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang masyarakat sihir mereka. Di tengah hujan deras yang menciptakan tirai air, Luna Rainriver mengenang masa kecilnya yang penuh tekanan. Ketika dia baru berusia 3 tahun, kakeknya telah menanamkan dalam dirinya suatu tujuan yang harus diemban sebagai bagian dari keluarga Rainriver. Saat Anda dilahirkan dalam garis keturunan Rainriver, Anda harus hidup demi kemajuan Garam Magic Society. Itu tujuanmu, tugasmu, Luna. Anda tidak bisa menolaknya. Kata-kata tersebut meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benaknya. Sejak saat itu, Luna menjalani pendidikan sihir yang ketat. Kakeknya tidak membatasi aksesnya terhadap teks sihir atau bahan penelitian dari Imperial Society, meskipun dia belum memiliki mana pada usia tersebut. Pada usia 10 tahun, ketika mana mulai terlihat, Luna menjalani pemeriksaan elemen yang mengungkapkan bahwa dia memiliki atribut komposit yang terdistribusi secara merata di antara 5 elemen,
api, air, angin, cahaya, dan kegelapan. Meskipun ini memungkinkan variasi sihir yang luas, sulit bagi Luna untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi karena batasan numerik yang jelas. Kakeknya, meski demikian, merasa senang. Dia yakin bahwa jika Luna bisa menguasai atribut multi-elemen tersebut, dia akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi di dunia sihir dan dapat memenuhi keinginan keluarga Rainriver. Luna sendiri tidak yakin apakah hal tersebut mungkin, meskipun secara teori bisa terjadi jika wadah atribut dalam dirinya lebih besar daripada orang lain. Namun, dia menyadari keterbatasan tubuh manusia yang membuatnya skeptis. Saat ini, Luna tengah berbicara dengan Qian, seorang senior yang dia percayai. Luna menjelaskan bahwa tubuhnya telah menjadi subjek penelitian dari masyarakat sihir dan berbagai eksperimen telah memberikan kemampuan baru kepadanya, termasuk kemampuan untuk memindai atribut fisik seseorang. Luna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tubuhnya tidak mampu menahan masuknya mana dari eksperimen tersebut, memperkirakan bahwa umurnya mungkin hanya tersisa sekitar 3 tahun lagi. Percakapan ini membuat Qian merasa tidak nyaman. Dia bukanlah penyelamat dan memiliki banyak urusan pribadi yang perlu diurus. Namun, mendengarkan Luna merupakan bentuk belas kasihan dan penebusan terbaik yang bisa dia berikan saat ini. Dengan tegas, Qian menyatakan bahwa menjalani hidup dengan cara sendiri adalah penting, tetapi Luna salah arah. Luna, meskipun menyadari dirinya mungkin hanya memiliki waktu singkat, tetap tenang dan tidak menyesali keputusannya untuk memberitahukan rahasianya kepada Qian. Setelah Qian pamit sebentar, Luna merenung apakah dia telah membebani Qian dengan kata-katanya. Meski awalnya tidak merasa demikian, percakapan yang semakin mendalam membuat Luna membocorkan semua rahasianya. Dia merasa tertarik pada Qian sejak pertama kali mereka bertemu, menganggapnya sebagai teman yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Namun, sebelum Luna bisa merenungkan lebih lanjut, sekelompok orang berjubah biru muncul, mengelilinginya. Mereka dikirim oleh masyarakat untuk menjemputnya kembali. Luna merasa ada yang tidak beres karena tidak mengenali wajah-wajah mereka. Meski mempertanyakan identitas mereka, pria di depannya hanya mengulurkan tangan dan mengeluarkan serbuk putih yang membuat Luna tertidur. Dalam keadaan tidak sadar, Luna dibawa pergi oleh para penyihir tersebut, meninggalkan tempat kejadian tanpa ada yang menyadari.